Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Hari ini bersama dengan Pak Ikhwan, kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5 tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan, tundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya bertanya pada anak-anak yang hebat, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Pinter. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Mengapa sih kita harus beriman kepada Allah? Karena jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, kita tergolong orang-orang yang sesat. Karena dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita dapat menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita, sehingga menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Oke. Ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ayo, ada yang tahu? Pinter. Ada 4. Apa saja? Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab umat Islam, yaitu Al-Quran. Oke, sebelum saya jelaskan tentang 4 kitab tadi, yuk kita menyanyikan lagu mengenal nama-nama kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun ke Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, sedangkan Al-Quran Nabi Muhammad. Ayo semua kita menghafal 4 nama kitab dan penerimanya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun ke Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, sedangkan Al-Quran Nabi Muhammad. Ayo semua kita menghafal 4 nama kitab dan penerimanya. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kitab
Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, yaitu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan di kota Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta atau sebagai raja Bani Israel pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan di tanah Kanaan. Di tanah apa? Tanah Kanaan. Dan kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Oke, yang ketiga yaitu kitab Injil. Ayo, ada yang tahu kitab Injil diturunkan kepada siapa? Pinter, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kata Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat, atau pelajaran yang baru, atau kabar yang gembira, kabar gembira. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada sekitar abad ke-6 Masehi di kota Mekkah. Pada saat itu dinamakan peristiwa Nuzulul Quran. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan peristiwa Nuzulul Quran. Kitab Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu di Gua Hira yang berada di Mekah. Pada saat itu turun ayat yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan diterimanya wahyu berupa Al-Quran yang pertama kali itu, sehingga Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Serta kitab Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengajarkan ajaran-ajaran terpuji. Di antaranya yaitu yang pertama,
ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ajaran bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita berhubungan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu ajaran kepada sesama manusia. Dalam kitab-kitab Allah diajarkan tentang cara tolong menolong, cara saling membantu dengan sesama manusia. Yang ketiga, yaitu ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini dalam kitab-kitab Allah diajarkan tentang cara kita berhubungan dengan alam sekitar. Kalau kita punya hewan peliharaan, dikasih makan. Kalau kita punya tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah, harus kita siram setiap hari. Yang keempat, yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita harus bisa merawat diri sendiri, menjaga kesehatan. Pada saat ini banyak virus, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Tetap memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Itu termasuk ajaran tentang menjaga diri sendiri. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini silahkan dilihat dan dicatat. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.